Assalamualaikum. Sahabat hari ini, Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar Jenius hari ini? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Jenius, sip, mantap. Oke, hari ini kita akan membahas tentang matematika lagi, yang temanya ialah membandingkan dan mengurutkan bilangan. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang garis bilangan. Ini masih bersangkutan dengan garis bilangan, tapi kita lebih membahas kepada cara membandingkan dan juga mengurutkan bilangannya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita baca bismillah sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita simak. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang cara mengurutkan bilangan terlebih dahulu. Sebelumnya adik-adik sudah tahu belum sih cara mengurutkan bilangan itu seperti apa? Kalau misalkan belum, kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Jadi di slide ini kan sudah ada gambar garis bilangan, di mana ada sisi negatif dan juga sisi positif. Kita anggap sebelah kiri 0 ialah sisi positif dan sebelah kanan 0 ialah sisi negatif. Jadi cara mengurutkannya ialah kita harus tahu bahwa semakin ke kiri atau semakin menjauhi 0 ke arah positif, maka semakin besar jumlah bilangannya. Sedangkan semakin menjauhi angka 0 ke arah negatif, maka semakin kecil bilangannya. Pada intinya, jika bilangan berada di sisi positif dan semakin jauh dari 0, maka dia lebih besar. Sedangkan jika bilangan ada di sisi negatif dan dia menjauhi angka 0, maka semakin kecil bilangannya. Simpel kan? Nah, sekarang kita membahas bagaimana sih cara membandingkan bilangan. Di sini masih ada garis bilangan, di mana semakin ke kiri atau ke sisi positif maka semakin besar, dan juga semakin ke kanan atau ke sisi negatif ialah semakin kecil. Seperti tadi pembahasan sebelumnya ya. Nah, kita langsung coba ke contoh soal aja nih. Misalkan contoh soal nomor 1. Ada bilangan -3 dan juga 2, di mana -3 merupakan bilangan yang berada di sisi negatif dan 2 merupakan bilangan yang ada di sisi positif. Sudah jelas ya mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Maka -3 ini lebih kecil dibandingkan 2, atau 2 lebih besar dibandingkan -3. Nah, bagaimanakah cara menggunakan lambangnya untuk menentukan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil? Nah, cara menggunakan lambangnya ini kita harus tahu mana yang lebih besar dulu nih biar mudah. Maka si kurung ini mangapnya ke arah yang lebih besar, berarti membelakangi yang lebih kecil. Nah, di nomor 1 ini kan yang lebih besar 2, maka mangapnya ke arah 2. Lalu kita coba lanjut ke nomor 2 nih. Ada bilangan 7 dan juga 5, di mana keduanya merupakan bilangan positif. Tapi kita harus tahu dulu, jarak terjauh dari 0 itu 7 atau 5? 7 kan? Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa semakin jauh dari 0 maka akan semakin besar jika bilangannya positif. Berarti di sini yang lebih besar ialah angka 7. Maka mangapnya ke arah, ya benar, ke arah angka 7. Lalu kita lanjut ke soal nomor 3, di mana ada bilangan 1 dan juga 1. Nah, 1 ini kan ya sama dengan 1, maka lambangnya adalah sama dengan. Nah, sebelum kita mengerjakan soal latihan, kakak mau ngasih pantun seperti biasa. Pantun ini kayaknya udah terkenal banget nih, tapi kakak mau buat yang nyambungnya. Ikan hiu makan tomat, yuk kerjakan dengan cermat. Jadi adik-adik, kita sama-sama belajar ya di sini. Kita mengerjakan soal dengan cermat. Nah, di soal kali ini perintahnya ialah urutkanlah bilangan di bawah dari yang terkecil. Dari yang terkecil ya. Garis bawahi dari yang terkecil.
Nah, di nomor 1 ini ada minus 5, 7, dan juga minus 2. Maka, yang manakah yang paling kecil? Ingat ya, negatif itu lebih kecil dibandingkan positif. Maka, semakin jauh dari angka 0, ia akan semakin kecil. Berarti yang lebih kecil ialah minus 5 atau minus 2. Iya dong, minus 5 karena lebih jauh daripada minus 2 dari 0. Maka yang paling kecil adalah minus 5. Lalu yang kedua ialah minus 2. Dan yang terakhir baru 7. Jadi yang terkecil adalah minus 5, lalu minus 2, dan 7. Lanjut ke soal nomor 2. Ada bilangan 6, minus 1, dan juga 0. Mana nih yang paling kecil? Ketahuan dong, yang ada minusnya. Maka yang paling kecil adalah minus 1. Lalu, angka selanjutnya ialah 0, karena dia berada di tengah-tengah. Dan kemudian positif, yaitu 6. Maka urutannya ialah minus 1, 0, lalu 6. Ya, benar. Sekarang soal ketiga, di mana ada bilangan 2, minus 3, dan juga 5. Nah, dari sini sudah jelas ya, minusnya yang pertama, karena ia yang paling kecil. Jadi yang bilangan terkecilnya ialah minus 3. Lalu 2 dan 5, gimana nih, kan dua-duanya sama-sama bilangan positif, Kak. Nah, kita harus lihat 2 dan juga 5 ini paling dekat sama 0 itu yang mana? Angka 2, ya kan? Maka setelah minus 3 ialah angka 2. Lalu setelah itu baru angka 5. Jadi urutannya dari yang terkecil ialah minus 3, kemudian 2, lalu terakhir 5. Ye, benar. Nah, mudah kan cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Nah, kalau misalkan mau mengurutkan dari yang terbesar, tinggal dibalik aja. Berarti yang paling besar itu adalah sisi positifnya. Nah, sekarang kita coba mengerjakan soal membandingkan bilangan. Nah, di sini ada icon impostor. Among Us. Among Us kan artinya kan di antara kita. Jadi maksudnya ini di antara dua bilangan ini tuh ada lambangnya gitu, maksud kakak. Oke, lanjut ke soalnya aja nih. Yang pertama, ada bilangan negatif 6 dan juga negatif 4. Nah, di antara keduanya ini harus diisi apa nih? Lambang apa nih? Manggapnya ke arah mana gitu. Nah, di antara kedua ini ada lambang yang harus diisi. Nah, manggapnya ini ke arah mana? Lebih besarnya ke arah mana nih? Negatif 6 dan negatif 4 sama-sama berada di posisi negatif. Tapi kita harus lihat mana yang lebih dekat dari 0. Berarti dia yang lebih besar. Dari negatif 6 dan juga negatif 4, yang lebih dekat dengan 0 ialah, ya benar, negatif 4. Maka manggapnya ke arah negatif 4. Benar sekali. Lalu soal nomor 2. Ada bilangan 7 dan juga negatif 2. Nah, dari sini sudah jelas bukan? Jawabannya pasti manggap ke arah, ya, ke arah 7, karena positif sudah pasti lebih besar daripada negatif. Yang terakhir ada bilangan 8 dan juga 9. Nah, keduanya ini sama-sama berada di posisi positif. Maka kita harus melihat dari yang paling jauh dari 0. Kalau positif ya, yang paling jauh berarti dia yang paling besar. Dari 8 dan 9 mana yang paling besar? Ya, angka 9. Oleh sebab itu, maka jawabannya manggap ke arah 9. Berarti 9 lebih besar daripada 8. Ya, benar sekali. Nah, mudah kan cara membandingkan dan juga mengurutkan bilangan. Sampai sini adik-adik jangan lupa mencatat materinya dan juga banyak berlatih soal-soal lain supaya lebih paham lagi. Nah, terakhir mau ngasih pantun lagi nih. Burung kakak tua, burung cendrawasih. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.